Panjenengan bapaknya yang kaos kuning dari mana? Dari Majalengka. Dari Majalengka. Kenapa tadi tiduran di dalam saja? Iya. Iya, kenapa? Oh, ngantuk. Oh, ngantuk. Jadi dari rumah datang ke sini cuma mau ngantuk saja? Iya. Lah saya nanya, kenapa kok tiduran di dalam aja tadi? Kan yang lain pada patrap. Nah, kok panjenengan kok cuma tiduran di dalam? Kenapa? Karena belum hafal semuanya. Belum hafal. Jadi nanti balik lagi. Belum hafal semuanya. Kenapa nekat ke sini kalau belum hafal semuanya? Dari Majalengka. Nah, dari Majalengka itu tahu saya dari siapa? Ada saudaranya. Ya? Ya, ada saudara. Oh, ada saudara. Oh, Berdua kan. berdua. Iya. Oh, sama panjenengan. Iya. Panjenengan enggak dari Majalengka. Raja Galuh. Oh, Raja Galuh. Nah, tahu saya dari Mas ini, Pak. Oh, dari Bang Beni Bekasi. Iya. Kenapa ini belum hafal? Bareng kan ya? Iya. Nah, ya bareng. Nah, kalau panjenengan masnya dari mana? Dari Palembang. Oh, dari Palembang sendiri. Bapaknya dari mana bapaknya? Wonogiri. Oh, yang diantar sama ya Wonogiri. Kalau masnya? Banjarnegara. Oh, dari Banjarnegara. Oh, yang dari kemarin ya? Iya. Kalau bapaknya yang dari Bali? Dari Madura. Oh, yang dari Madura. Yang dari Madura. Ini yang dari Bali ya? Oh ya, yang dari Bali. Malam ini saya ingin berkomunikasi secara langsung dengan panjenengan semua. Yang kemungkinannya punya pertanyaan atau ada pertanyaan. Atau mungkin ada ungkapan. Atau mungkin ada unek-unek. Terkait tentang apa yang sedang kita kaji bersama. Ini kesempatan buat panjenengan untuk bertanya langsung sama saya. Jadi kalau panjenengan merasa punya pertanyaan atau ada pertanyaan, ada unek-unek, atau mungkin punya ungkapan terkait tentang apa yang sedang kita kaji bersama, jangan ragu, tanyakan langsung kepada saya. Monggo, sekiranya siapa? Ya, dari Madura. Ya, bagaimana? Ini masalah terkait saya baca-baca di sini ya. Ya. Baca-baca di depan. Ini jadi tidak ada apa-apa tidak ada. Ini ada namanya minimal dan maksimal. Minimalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Intinya kembali dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Pas di situ ada maksimal kekal abadi. Maksudnya itu bagaimana? Bermula dari tidak ada apa-apa. Permulaan kehidupan dunia seisinya itu awalnya nggak ada. Dunia ini nggak ada, makhluk nggak ada, apapun tidak ada. Dunia ini nggak ada. Awalnya itu apapun itu nggak ada. Yang ada hanya maha suci. Yang ada hanya suci. Belum maha pada waktu itu. Jadi pada awal mulanya apapun itu tidak ada. Yang ada hanya suci. Kemudian suci ini berkehendak menciptakan
Yang tidak ada itu menjadi ada, seperti dunia, langit, bumi, manusia, dan lain-lain sebagainya itu tadi. Artinya semuanya itu bermula dari tidak ada apa-apa, bukan? Lah, suci itu adalah abadi. Suci itu langgeng. Lah, suci inilah yang pada akhirnya disebut-sebut oleh para manusia sebagai Tuhan, Allah, Allah, Yang Widi, Yahweh, dan lain-lain sebagainya. Artinya, apapun yang kembali kepada suci berarti abadi. Nah, tapi pertanyaan panjenengan tidak lengkap, tidak sesuai yang tertulis di papan tulis. Saya lengkapkan ya, saya nggak usah baca nih. Apa yang ada di papan tulis, pada intinya itu berlaku untuk siapapun yang gagal sempurna. Nah, seperti itu kan intinya. Jika gagal sempurna, apapun itu, maka dia akan melalui seperti yang tertulis di sana, atau akan mengalami seperti yang tertulis di sana jika gagal sempurna. Kalau berhasil, jika berhasil melalui apa yang tertulis di papan tulis sana, maka dia akan sampai di dua hal. Surga atau neraka. Ini titik akhir. Titik akhir bagi siapapun yang gagal sempurna adalah akan mendapatkan dua titik. Nah, satu surga, yang keduanya adalah neraka. Itu sudah terakhir itu. Sudah nggak ada jalan tembusan lagi itu. Ya, terakhir, udah buntu itu. Surga atau neraka sama-sama alam penantian. Surga ya alam penantian, neraka ya alam penantian. Alam penantian untuk apa? Penantian untuk bisa lahir kembali ke dunia. Mengulangi kehidupannya yang gagal tadi. Siapapun dia itu. Kalau gagal sempurna, jika baik perbuatannya, dia akan bertemu surga. Jika tidak baik perbuatannya, dia akan bertemu neraka. Di surga dia harus selesai, di neraka juga dia harus selesai. Nah, setelah di surga selesai atau di neraka selesai, baru dia menanti di situ, menunggu giliran bisa lahir kembali ke dunia. Untuk mengulangi kehidupannya yang gagal tadi. Minimal inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu minimal ya. Apa itu artinya? Arti maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tahu nggak? Arti maksudnya apa? Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu arti maksud daripada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu benar. Lah, kalau kembali kepada Tuhan berarti saya ulang. Perhatikan, saya ulang. Awal mulanya apapun itu nggak ada.
dunia ini, isinya dunia ini nggak ada. Apapun itu nggak ada. Yang ada hanya suci. Lah, suci inilah yang kemudian disebut Tuhan, disebut Allah, disebut Allah, disebut Allah, disebut Yahweh, dan lain-lain sebagainya. Suci yang pertama kali ada, yang disebut-sebut sebagai Tuhan dan bla 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 tadi, adalah kekal abadi. Bisa nanggap? Nah, sekarang pertanyaannya. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Arti maksudnya apa? Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Itu arti maksudnya apa? Lah, kalau kembali kepada Tuhan berarti sudah selesai ya. Namun yang kita cerna selama ini, innalillahi wa inna ilahi roji'un itu bukan apapun yang berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Yang selama ini kan kita maknai tidak seperti itu kan. Walaupun arti maksudnya innalillahi wa inna ilahi roji'un itu adalah apapun atau semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Namun yang kita cerna, yang kita lakukan tidak seperti itu. Yang kita lakukan, yang kita cerna adalah apapun yang berasal dari Tuhan atau semua yang berasal dari Tuhan akan kembali kepada surga atau neraka. Seperti itu kan? Iya kan? Buktinya yang dicari kan surga. Bukan Tuhan kan? Kenapa kok tidak mencari Tuhan? Karena di dalam Tuhan itu tidak ada bidadari 72. Tidak ada sungai susu. Ya. Tidak ada sungai madu. Tidak ada kolam susu, tidak ada sungai madu. Tidak ada buah-buahan. Tidak ada bidadara. Ya. Itu kalau di dalam Tuhan. Yang ada itu di surga. Makanya walaupun inna lillahi wa inna ilahi roji'un itu arti maksudnya seperti itu, yang dicari bukan Tuhan, tapi surga. Makanya saya tulis seperti itu. Paham ya? Namun untuk bisa mendapatkan surga atau neraka, siapapun yang gagal sempurna harus melalui beberapa tahapan sesuai amal perbuatannya semasa hidup di dunia ini, gitu ya. Paham ya? Nah, kalau sempurna, maksimal sempurna, ya kan? Maksimal sempurna. Lah sempurna itu adalah innalillahi wa inna ilahi roji'un itu. Berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan, itulah sempurna. Nah, makanya minimal, nah di sana ada cabang 2 kan, surga atau neraka ya, minimal. Karena gagal paham kan, bukan Tuhan yang dicari. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Belum. Nah, coba yang lainnya, mungkin ada pertanyaan. Saya persilahkan, monggo. Siapa? Ayo, jangan terlalu lama. Kalau ada ya tanyakan, kalau ada, kalau nggak ada jawab enggak gitu. Jadi sayanya enggak nunggu. Ada nggak? Bapaknya? Hah? Ada? Oh enggak, ada. Yang lain mungkin yang dari Bali? Yang minta teori gimana caranya bisa pasrah semedi lama, dengan yang saya lakukan baru setengah jam, dari 1,5 jam sampai 2 jam itu sudah mulai semutan kebak. Ada teori yang bisa memperlama semedi. Apa yang sedang kita kaji bersama itu yang dibutuhkan adalah
kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah, kesadaran cinta kasih sayang hidup itu natural. Nah, kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah natural, alami, aslinya manusia. Tidak dibutuhkan teori. Teori tidak akan mampu. Nah, teori tidak akan mampu menuju kesadaran. Kalau teori bisa digunakan untuk menuju ke kesadaran, mestinya S1, S2, S3 itu sudah berkesadaran semua. Nah, buktinya S1, S2, S3 mampunya hanya korupsi. Berarti kan teori tidak bisa buat untuk nembus kesadaran, kan tidak bisa. Ya. Motivasi yang diberikan ketika patrap samadhi, diam. Artinya apapun yang dialami ketika patrap samadhi, kita sikapi dengan diam, kita biarkan. Tidak perlu diapa-apain. Di luar patrap samadhi, tidak perlu melakukan apa-apa juga. Cukup menikmati rasanya, kelakuan diri sendiri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dengan dua hal itu, jiwa raga kita akan mampu bersatu dengan kesadaran diri kita yang sejati, yang sebenarnya. Jadi kita tidak bisa mempolitiki. Gimana supaya kaki saya tidak kebas kalau dibuat duduk bersila agak lama, apa mungkin diganjel dengan bantal, ya itu kan politik. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu. Karena apa yang sedang kita kaji bukan tentang itu. Apa yang sedang kita kaji adalah tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup. Nah, kesadaran cinta kasih sayang hidup ini jati diri kita yang selama ini hilang karena tidak dipedulikan oleh kita. Paham? Ada pertanyaan lain? Ada? Bapaknya ada? Jati diri manusia hidup adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Seperti di banyak video, kan saya sudah sering teriak-teriak tuh tentang asal-usul kejadian. Ya. Terutama penciptaan manusia yang terdiri dari 3 generasi seperti yang saya tulis di sana. Mulai dari Adam, generasi 1, kemudian berlanjut ke generasi 2 yaitu Siti Hawa, berlanjut ke generasi 3 yaitu anak cucunya Adam Hawa, ya kita-kita ini kan bahannya beda-beda. Nah, kalau jati dirinya Adam, tanah liat. Jati dirinya Hawa, tulang rusuk. Jati dirinya anak cucunya Siti Hawa, Adam Hawa adalah cinta kasih sayang. Nah, cinta kasih sayang ini tidak bisa dipolitiki, di teori, tidak bisa itu. Celaka kita kalau seperti itu kita. Dan kita tidak akan berhasil menemukan jati diri kita. Jadi jati diri manusia seluruhnya itu tanpa terkecuali, semua manusia itu jati dirinya adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan itu hilang, ya. Hilang karena tidak diperdulikan. Nah, karena kehilangan jati diri, akibat daripada kehilangan jati diri ini, maka setiap manusia jadi lupa diri. Karena lupa diri, sehingganya tidak tahu diri. Nah, karena tidak tahu diri, kemudian tidak bisa membawa diri. Tidak bisa menempatkan diri. Tidak bisa menyesuaikan diri. Tidak bisa menjaga diri. Karena tidak bisa menempatkan diri. Karena tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri, makanya dikerumuni penyakit, dikerumuni kegagalan, dikerumuni masalah-masalah, dan bla 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 semuanya itu tadi disebabkan kita tidak bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri. Kalau saja kita bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, menjaga diri, apa kira-kira sesuatu yang tidak baik yang bisa mendekat sama kita?
Tidak ada. Ini dia. Ya, di sini dia. Wahyu panca gaib dan sikap sifatnya wahyu panca gaib yang sedang kita kaji bersama ini bukan hal yang baru. Ya, bukan hal yang baru. Justru wahyu pertama. Ya, sebelum wahyu-wahyu diturunkan. Kalau disebut pelajaran, ini bukan pelajaran baru, ini pelajaran kuno. Sebelum agama itu ada. Ya, sebelum agama itu ada. Yang kemudian seiring berjalannya waktu muncullah keinginan memiliki pada diri manusia. Lah, bermula dari sinilah wahyu panca gaib atau wahyu yang pertama kali diturunkan ini menjadi tertutup. Karena tertutup susah dikenali. Kemudian diturunkanlah wahyu-wahyu yang lain. Tujuannya apa? Tak lain dan tak bukan untuk mengkaji wahyu panca gaib. Untuk mengkaji wahyu panca gaib. Jadi wahyu-wahyu yang diturunkan ke bumi sesudah wahyu panca gaib itu sesungguhnya adalah untuk mengenal diri, untuk mengenal wahyu panca gaib yang tertutup akibat keinginan memiliki pada diri manusia. Sudah mengerti kan apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib? Andai saja di dalam diri manusia ketika itu tidak muncul keinginan memiliki wahyu panca gaib, tidak akan terselubung. Ya, tidak akan tertutup. Artinya seluruh manusia hidup bisa dengan mudah mengenali siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, dan hendak kemana dirinya. Nah, kalau manusia tidak punya keinginan, lah terus bagaimana Pak Web? Apa yang mau diinginkan? Lawang semuanya miliknya. Hah? Semuanya tercukupi, apapun tercukupi, apapun tersedia. Semuanya miliknya, terus ingin apa? Nah, keinginan memiliki inilah yang menutupi wahyu panca gaib. Sehingga manusia tidak menyadari siapa dirinya. Keinginan memiliki pertama kali terjadi itu kepada leluhur kita, yaitu anak-anak Adam Hawa. Keinginan memiliki apa? Keinginan memiliki perempuan cantik. Ini pertamanya ini. Pertamanya. Wajar yang namanya produk, ya, wajar yang namanya produk, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek. Ini wajar. Yang namanya produk itu ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang tidak bagus. Itu wajar. Nggak ada produk sekali produk bagus semua, itu nggak ada. Pasti entah walaupun hanya satu ada yang kurang bagus, walaupun hanya sepenggal ada yang tidak bagus. Itu natural, alami, asli, seperti itu. Jadi enggak bagus semua, itu enggak. Itulah yang terjadi kepada kelahiran anak-anak Adam. Ya. Makanya ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang tidak. Nah, itu kan yang terjadi. Lah, untuk memperbaiki ini agar semuanya menjadi bagus, maka Adam sesuai perintah Maha Suci untuk memasangkan anaknya yang kurang bagus dengan yang bagus. Anaknya yang bagus dengan yang tidak bagus. Nah, dengan seperti itu nanti akan menciptakan produk
yang bagus, nggak ada yang setengah bagus, nggak ada yang jelek, kan bang gitu. Muncullah keinginan pada produk yang mau diproses itu tadi. Saya maunya berdampingan dengan itu yang cantik karena saya tampan. Jadi pantasnya saya berdampingan dengan yang cantik. Nggak pantas orang tampan berdampingan dengan yang jelek. Nah, bermula dari sini nih, wahyu panca gaib mulai tertutup. Dan bermula dari situlah terjadi pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, semakin sulit, semakin banyak keinginan kan. Saya ingin menguasai wilayah ini. Ini semakin banyak, semakin tertutup, semakin sulitlah. Maka diturunkanlah wahyu-wahyu yang lainnya untuk mempermudah anak cucu Adam bisa mengenal wahyu panca gaib beserta sikap dan sifatnya. Jadi jangan salah paham. Apapun wahyu yang diturunkan setelah wahyu panca gaib itu adalah alat atau sarana untuk mengkaji wahyu panca gaib, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Lah, dari apa yang sudah saya sampaikan, lah disinilah letak sulitnya. Ya. Tentang apa yang sedang kita kaji bersama, di titik inilah yang sulit. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur memiliki banyak keinginan untuk memiliki. Bahkan istrinya tetangga aja ingin kita miliki kan? Ini yang membuat sulit. Ya, ini yang membuat sulit. Jadi sesungguhnya apa yang sedang kita kaji bersama saya ini adalah sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sangat sulit. Saking sulitnya dibutuhkan kesadaran murni. Saking sulitnya dibutuhkan kesadaran murni. Kalau kesadarannya tidak murni, tetap sulit. Itulah, tetap sulit. Nah, sulitnya bukan karena kita tidak mampu. Jangan salah paham lagi. Saking sulitnya, apa yang sedang kita kaji bersama kita ini adalah satu-satunya pengkajian yang sangat sulit. Bukti sulitnya apa? Bukti sulitnya sepanjang sejarah peradaban manusia itu hanya beberapa orang saja yang mampu. Itu buktinya kalau sulit. Karena saking sulitnya, maka dibutuhkan kesadaran. Dan kesadaran yang dibutuhkan, ini bukan sekedar kesadaran, melainkan kesadaran murni. Kalau bahasa spiritualnya itu kesadaran murni. Kalau bahasa umumnya itu kesadaran Tuhan. Kesadaran tertinggi. Baru bisa mencapai. Nah, kesulitan ini bukan karena kita tidak mampu. Jangan salah paham. Bukan karena kita tidak bisa. Bukan. Sulitnya karena kita belum terbiasa. Itu aja. Jadi bukan karena kita tidak mampu. Bukan karena kita tidak bisa sulitnya itu ya. Bukan karena berat. Bukan. Sulitnya itu dikarenakan kita belum terbiasa. Mencari kesalahan diri sendiri, kita kan belum terbiasa. Kebiasaan kita kan mencari kesalahan orang lain kan? Tuh. Nah. Mengetahui kekurangan diri sendiri, kita belum terbiasa. Karena kebiasaan kita adalah mencari tahu kekurangan-kekurangan orang lain. Nah, kesulitannya itu karena kita belum terbiasa ini loh. Kesulitannya. Bukan karena kita tidak mampu, bukan karena kita tidak bisa, bukan karena berat, bukan. Sulitnya dikarenakan kita belum terbiasa berkesadaran, apalagi ada cinta kasih sayang hidupnya. Berkesadaran saja nyaris kita itu tidak pernah. Kebiasaan kita, biasanya kita itu melakukan apapun asal melakukan saja. Nggak peduli tuh. Tidak peduli merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, nggak peduli.
asalkan merasa mampu, lakukan. Apalagi kesadaran yang dibutuhkan, ada embel-embelnya adalah cinta, kasih sayang, hidup. Artinya kesadaran cinta, kasih sayang lebih sulit lagi. Karena sama sekali kita belum terbiasa. Situ. Dari apa yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya, seandainya manusia itu menemukan jati dirinya, yaitu kesadaran cinta, kasih sayang, hidup, bisa dipastikan tidak akan punya keinginan. Loh, kenapa tidak akan punya keinginan? Lalu semuanya tersedia. Apa yang dibutuhkan ada. Apa yang diperlukan ada. Apa yang hendak dilakukan bisa. Gitu. Jadi apa yang membuat kita tersiksa selama ini adalah kehilangan kesadaran cinta, kasih sayang, hidup. Nah, kajian ini paling rumit, paling sulit. Dikarenakan kita belum terbiasa. Itu. Sempurna. Paham gak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nah. Jadi kesimpulannya, selama ini yang mempersulit kita kan keinginan. Ya. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, berarti kesimpulannya yang selama ini mempersulit kita kan keinginan. Jadi kesimpulannya, jangan hilangkan, tapi hentikan terlebih dulu yang namanya keinginan ini loh. Minimal 7 kali. Panjenengan mampu menghentikan keinginan panjenengan, setidak-tidaknya 7 kali berturut-turut, selesai dah. Ini rahasianya itu di situ, di keinginan ini. Saya ingin sekali duduk samadhi lama, iya, ya kan? Baru beberapa saat pinggangnya udah pegel, ingin sekali rasanya duduk samadhi, pinggangnya nggak pegel. Padahal itu bagus loh ya, itu bagus loh, itu bagus. Apalagi samadhi sampai saya ingin melihat sosoknya Sundel Bolong, sosoknya Nyi Ratu Roro Kidul. Iya, itu mah keinginan duduk bersama di lama tanpa mengalami capek saja itu sudah mempersulit. Karena apa? Karena keinginan ini kan yang mempersulit kita selama ini. Nah, keinginan ini yang mempersulit kita selama ini. Jadi jawabannya kalau panjenengan ingin patrap, ingin samadhi, ndak pegel, bisa lama, ya hilangkan keinginan itu. Bukan pegelnya ya yang dihilangkan, tapi keinginan untuk tidak pegel itu udah hilangkan. Karena itu bukan jati diri kita. Itu bukan jati diri kita. Keinginan itu bukan jati diri kita. Nah, keinginan ini tadi ranahnya apa? Coba. Keinginan ini ranahnya apa? Keinginan itu ranahnya ranah baitul muqaddas atau baitul maqdis atau kelamin atau syahwat. Keinginan itu ranahnya baitul muqaddas atau kelamin. Itu ranahnya itu.
Nah, jika ranah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, ranah kelamin atau syahwat ini belum terjaga kebersihannya, artinya masih ada keinginan, maka Baitul Muharram atau hati, batin, Baitul Makmur atau otak, pikiran, ini akan terpengaruh. Akan terpengaruh. Artinya sama gitu loh. Sama-sama tidak terjaga kebersihannya. Dan dari sekian banyak keinginan, kita ambil dari sejarah. Kita ambil dari sejarah pendahulu kita. Dari sekian banyak keinginan, yang berhasil mencelakai diri adalah keinginan, kalau laki-laki keinginan memiliki perempuan, kalau perempuan keinginan memiliki laki-laki. Sejarahnya kan gitu. Sejarah dari leluhur kita, dari pendahulu kita kan itu. Dari sekian banyak keinginan, itu keinginan yang sudah berhasil menghancurkan kehidupan manusia dan membunuh kehidupan manusia itu sendiri adalah keinginan memiliki perempuan cantik bagi laki-laki. Bagi perempuan memiliki keinginan memiliki laki-laki ganteng. Ini dari sekian banyak keinginan nih. Keinginan-keinginan lainnya itu masih sepele, masih sepele. Itu. Jadi kesimpulannya, kalau mau selamat hingga berhasil mencapai kesempurnaan, ya hentikan keinginan panjenengan. Apapun itu, hentikan keinginan panjenengan setidak-tidaknya 7 kali berturut-turut. Kalau panjenengan mampu bisa menghentikan keinginan apapun itu 7 kali berturut-turut, maka Baitul Muqaddas atau Maqdis, kelamin atau syahwat panjenengan bersih total. Kebersihannya ini akan memancarkan cahaya yang bisa mencahayai Baitul Muharram, hati atau batin, dan bisa mencahayai Baitul Makmur, pikiran otak atau pikiran. Jadi cahayanya itu dari bawah sini. Tapi jika tidak, ya selalu sulit. Apapun selalu sulit. Karena apa? Karena ini terpengaruh di sini. Terpengaruh dari Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat. Jadi Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat kita itu mempengaruhi seluruh bahkan alam semesta ini. Nah, ini yang sulit itu di bagian itu, yang sulit itu di bagian itunya. Yang sulit itu di bagian itu. Itu apapun itu. Saya ingin patrap samadhi, nggak bisa. Ketika panjenengan mengatakan saya ingin melakukan patrap samadhi, maka dimulai dari situ panjenengan sudah menodai Baitul Muqaddas, sudah menodai kelamin panjenengan sendiri. Nah, karena ternoda akhirnya tidak suci kan? Nah, karena tidak suci, tidak bisa memancarkan cahaya. Nah, karena tidak bisa memancarkan cahaya, kacau ini yang dua. Dua singgasana ini jadi kacau. Karena apa? Gelap. Apakah mampu manusia seperti itu, Pak Web? Apakah bisa manusia seperti itu? Kenapa tidak? Lawang itu jati diri kita. Kita sesungguhnya itu seperti itu. Sesungguhnya kita itu seperti itu. Yang paling sulit dialami oleh mayoritas para pengkaji diri adalah di bagian menjaga kebersihan Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat.
Nah ini nih yang paling sulit itu di situ. Benar-benar dibutuhkan kesadaran yang murni. Benar-benar dibutuhkan kesadaran yang murni. Kalau panjenengan rajin menyimak video-video pencerahan dari saya di YouTube Putra Romo Channel, pasti panjenengan tahu di mana saya di dalam video itu mengatakan, munculkan anggapanmu kepada seluruh laki-laki sebagai bapak kandungmu. Kalau kamu perempuan, kalau kamu laki-laki, munculkan anggapanmu bahwa seluruh perempuan itu adalah ibu kandungmu. Karena hanya dengan cara itu kita bisa menjaga kebersihan Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat. Jika tidak, sulit. Sulit. Padahal ini tidak selalu muncul. Hanya sewaktu-waktu saja. Hanya sewaktu-waktu saja. Munculnya itu hanya sewaktu-waktu saja. Dan sewaktu dia muncul, kita mampu menahannya. Ya. Terus entah beberapa bulan kemudian muncul lagi. Dan kita mampu menahannya. 7 kali berturut-turut. Udah sukses kita di situ. Udah sukses kita. Udah sukses kita. Jadi dari sekian banyak keinginan yang mengait tentang laki-laki dan perempuan, ini sekali saja. Yang lainnya itu, bukan keinginan tentang itu. Ya. Yang lainnya itu bukan keinginan tentang makan, minum, dan bla bla lainnya, yang lainnya itu. Itu hanya muncul sekali waktu saja. Begitu dia muncul, kita bisa menahannya. Beberapa jarak minggu lagi atau bulan lagi muncul lagi dan kita mampu menahannya 7 kali berturut-turut, sebagaimana kita ketika membaca bacaan kunci 7 kali berturut, berarti kita sukses menjaga kebersihan kelamin atau syahwat atau Baitul Muqaddas. Dan di ketujuhnya itu Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat akan memunculkan sinar cahaya, dan cahayanya ini bisa menghancurkan apapun yang menjadi noda diri kita, terutama Baitul Muharram dan Baitul Muqaddas. Nah, selama ini kita belum melakukan itu. Nah, jadi kalau panjenengan mau mulus, bukan ingin ya, mau mulus, mau mulus, lancar, mulus, mau. Kalau mau, maka mulai malam ini untuk panjenengan kaum lelaki, berhentilah berbicara soal perempuan. Berhentilah berpikir soal perempuan. Berhentilah bercerita tentang perempuan. Untuk perempuan sama. Berhentilah bercerita tentang laki-laki. Berhentilah berpikir tentang laki-laki. Sama. Yang paling sering kita lakukan kan ini. Tidak di internet, tidak secara langsung, lelaki pasti membicarakan perempuan. Tidak secara langsung, tidak di internet, perempuan membicarakan laki-laki. Tidak akan bisa. Karena itulah salah satu keinginan dari sekian banyak keinginan yang sudah berhasil menjebak manusia, menghancurkan manusia, bahkan membunuh manusia. Tapi jangan salah paham, nanti yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, oh berarti dilarang. Tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada hubungannya. Ini hubungannya dengan keinginan. Saya ingin membicarakan, wih itu istrinya cantik banget ya. Inilah hal-hal seperti ini loh. Itu loh harus panjenengan hentikan. Ketika panjenengan memulai berhenti berbicara dan berpikir tentang wanita, dan yang wanita
mulai berhenti berbicara dan berpikir tentang laki-laki, maka dimulai pada saat itu, jika sewaktu-waktu kelamin atau syahwat panjenengan aktif, panjenengan bisa menyadari aktifnya. Sehingga panjenengan mampu, punya kemampuan menghalau. Setidak-tidaknya itu menghalau. Kalau tidak, ya panjenengan tidak akan mampu. Kapan kelamin atau syahwat kita aktif, panjenengan tidak akan mampu menyadari. Yang panjenengan ketahui adalah asiknya saja. Asiknya saja. Sampai asiknya dikit-dikit membuat status soal perempuan. Yang perempuan sedikit-sedikit membuat status soal laki-laki. Kalau tidak status, fotonya perempuan. Kalau tidak membuat status, fotonya laki-laki. Cuma itu toh. Emang nggak ada ilmu lain? Nggak adakah ilmu lain? Untuk perempuan tidak adakah ilmu lain selain laki-laki? Untuk laki-laki nggak adakah ilmu lain selain perempuan? Ini jangan salah paham lagi. Ini bukan larangan untuk berhubungan, bukan. Ini terkait keinginan untuk berhasil mencapai jati diri. Dan itu pun hanya 7 kali. Nggak berbulan-bulan kan? Nggak bertahun-tahun, nggak seumur hidup. Itu pun hanya 7 kali. Ya. Gitu. Terkait ini, saya sering ngasih contoh entah di internet atau secara langsung. Coba aja jenengan lihat itu internet saya, entah di Facebook, Instagram, TikTok. Ada nggak saya ngupload fotonya perempuan cantik atau jelek? Ya, ada diri saya sendiri. Mau orang lain ngatain saya jelek, saya ganteng, tetap saya saja yang saya pamer-pamerkan. Walaupun ada itu anak saya, istri saya. Gitu. Nah, selama ini kita terjebak di sini nih. Kalau tidak membicarakan tentang perempuan, berpikir tentang perempuan. Nah, kalau tidak berpikir tentang perempuan, berbicara tentang perempuan. Yang perempuan juga sama, jadi jangan dianggap nggak sama ya. Laki-laki perempuan ini sama saja. Begitu juga yang perempuan. Kalau tidak berbicara tentang laki-laki, berpikir tentang laki-laki. Kalau tidak berpikir tentang laki-laki, berbicara tentang laki-laki. Keinginan-keinginan yang lain hanya formalitas belaka. Aslinya keinginan paling utama itu tentang berbicara tentang perempuan, entah jelek, entah soal jelek atau soal cantik loh, ini enggak terlepas dari situ. Intinya perempuan yang dibicarakan, yang dipikir perempuan. Kalau perempuan yang dipikir laki-laki, yang dibicarakan laki-laki. Jadi seakan-akan dunia ini hanya ada laki-laki sama perempuan aja, yang lain tuh nggak ada. Jadi nggak wajib dipikirin. Nanti berhenti berpikirnya tentang laki-laki, berhenti berpikirnya tentang perempuan, itu kalau dikejar-kejar hutang, itu baru berhenti dia. Kalau nggak dikejar hutang, sedikit-sedikit sudah perempuan lagi, sedikit yang perempuan, sedikit laki-laki lagi. Aneh kan? Makanya para pendahulu kita mengatakan kita itu meneruskan sejarah leluhur kita, karena leluhur kita seperti itu sejarahnya, makanya kita terjebak di situ. Nah, kalau panjenengan mau lancar mulus, hentikan itu untuk sementara waktu, hentikan sampai panjenengan berhasil menguasai. Nah, kalau panjenengan sudah berhasil menguasai, mau beristri 100 silahkan, mau bersuami 1000 silahkan. Karena apa? Karena panjenengan pasti berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya adil, bijaksana, mampu mencukupi. Jadi jangan dikira cuma laki-laki aja yang pengen punya istri 10. Perempuan pun sama. Cobalah hentikan itu kalau panjenengan mau mulus. Hentikan itu untuk sementara waktu sampai panjenengan berhasil menguasai.
Itu rahasianya di situ. Rahasianya di situ. Makanya setiap makhluk yang menjadi jelmaan langsung dari Maha Suci pasti tidak beristri, ya enggak? Kalau berwujud perempuan pasti tidak bersuami. Cari aja di sejarahnya. Setiap jelmaan Maha Suci yang turun ke bumi, kalau dia laki-laki pasti tidak beristri. Kalau dia perempuan pasti tidak bersuami. Cari aja sejarahnya. Kenapa? Karena manusia diciptakan bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Itu hanya formalitas kehidupan dunia saja. Nah, kalau ke situ tujuannya berarti kan keluar dari jalur. Makanya bermasalah. Makanya bermasalah. Ingat, tidak seumur hidup loh ya. Hanya 7 kali saja. 7 kali berturut-turut, tidak seumur hidup. Berhenti tentang itu, tidak akan mati panjenengan. Kalau berhenti itu mati, seluruh biksu itu mati semua itu. Seluruh bikuni itu mati semua kalau kalau sudah berhasil menguasai itu, silahkan, semua milikmu. Semua milikmu. Kalau masih asik di situ, yang berarti belum berhasil menguasai, ya jangan harap mulus. Karena apapun itu kan masalah. Yang namanya masalah kan harus diselesaikan, perlu diselesaikan. Mana ada orang menyelesaikan masalah mulus? Bergantung masalahnya. Kalau masalahnya apa, orang mau kemana bisa mulus. Ya? Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nah. Mungkin di antara panjenengan ada yang mempunyai pertanyaan. Bagaimana Pak Web ritualnya orang meninggal dunia di dalam pengkajian diri yang sedang kita lakukan bersama? Di dalam pengkajian diri yang sedang kita lakukan bersama, itu bukan tentang adat tradisi. Jadi tidak kenal ritual itu, nggak kenal. Upacara itu nggak kenal. Di dalam pengkajian diri yang sedang kita lakukan bersama, bagaimana cara melakukan pernikahan atau perkawinan? Tata caranya bagaimana? Ritualnya bagaimana? Di dalam pengkajian diri yang sedang kita lakukan bersama, ini bukan tentang adat tradisi, bukan tentang agama, bukan tentang organisasi, bukan tentang politik, bukan tentang golongan, bukan tentang suku, bukan tentang tradisi, bukan tentang partai, bukan tentang perguruan atau padepokan, bukan tentang semuanya. Ini tentang hidup. Apa yang sedang kita kaji bersama, ini adalah tentang hidup. Dan hidup itu melampaui alam semesta seisinya. Melampaui alam semesta seisinya. Jadi tidak membutuhkan dan tidak memerlukan ritual khusus untuk orang yang mati.
ritual khusus untuk pernikahan. Nggak perlu semua itu. Atau ganti KTP. Pada kolom agama, nah, terus diganti pengkajian diri. Nggak perlu semua itu. Karena apa yang sedang kita kaji ini bukan tentang semua itu. Ini tentang hidup, dan hidup itu melampaui seluruhnya. Hidup itu melampaui alam semesta seluruhnya. Jadi kalau ada orang mati, kalau ada orang menikah atau kawin, bagaimana Pak Web? Ya tradisimu di tempat tinggalmu bagaimana? Adat tradisimu di tempat tinggalmu bagaimana? Ya lakukan seperti itu. Jadi tidak perlu merubah keyakinan, tidak perlu merubah organisasi, tidak perlu merubah agama, tidak perlu merubah adat tradisi, tidak perlu merubah suku. Karena hidup itu melampaui seluruhnya. Apalagi ganti KTP, tidak perlu. Jadi jangan coba-coba membawa adat masuk ke dalam wahyu pancagaib. Tapi bawalah wahyu pancagaib ke dalam adatmu. Sehingga ketika panjenengan beradat, panjenengan diliputi kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan diliputi ego, pamrih, arogan. Jangan sekali-kali membawa agama ke dalam wahyu pancagaib. Tapi bawalah wahyu pancagaib ke dalam agamamu. Sehingganya ketika panjenengan beragama, panjenengan diliputi kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan ego, pamrih, arogan. Jangan sekali-kali membawa-bawa suku adat ke dalam wahyu pancagaib. Tapi bawalah wahyu pancagaib ke dalam adatmu. Ke dalam sukumu. Agar panjenengan diliputi kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan ego, pamrih, arogan. Itu seperti itu loh. Ingat, kita bisa tidur karena hidup. Bisa bangun dari tidur karena hidup. Bisa bergerak, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, bisa beol, bisa kencing, bisa bekerja, bisa berumah tangga atau berkeluarga, bisa berbisnis, bisa sekolah, bisa jadi, bisa semuanya itu karena apa? Karena hidup. Kalau tidak ada hidup di dalam diri panjenengan, panjenengan itu mayat. Panjenengan itu tidak bisa apa-apa, panjenengan itu bangkai, mayat kalau nggak ada hidup. Jadi yang menjadikan panjenengan bisa itu, ini, dan lain sebagainya, karena adanya hidup di dalam diri panjenengan. Lah, wahyu pancagaib adalah hidup tersebut. Makanya dinyatakan wahyu pancagaib adalah wahyu yang pertama. Karena wahyu pancagaib adalah hidup. Hidup itu manunggaling sedulur papat kalimo pancer, 4 anasir manunggal dengan hidup, dengan roh suci. Nah itu disebut hidup. Nah itu yang pertama diberikan manusia kan itu dulu. Setelah diberi hidup, kemudian diberi ilmu pengetahuan untuk mengenal hidup. Kenapa hidup harus dikenal? Karena hidup adalah ruhnya Maha Suci yang bertanggung jawab tentang jiwa raga kita. Paham? Adat, tradisi, suku apa yang ada di tempat tinggal panjenengan, itulah formalitas panjenengan. Nah, bawalah wahyu pancagaib masuk ke dalamnya.
agar supaya panjenengan berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Jangan sebaliknya, celaka panjenengan, membawa masuk agama ke dalam wahyu pancagaib, hancur panjenengan. Karena wahyu pancagaib tidak kenal agama, tidak bisa diatur-atur. Agama itu kan aturan, adat aturan, tradisi aturan, suku juga aturan. Panjenengan mau ngatur hidup, panjenengan mau ngatur hidup, kalau ndak masuk ICU, masuknya kuburan. Panjenengan mau ngatur hidup, resikonya ada dua. Kalau ndak masuk ICU, masuknya kuburan. Coba ketika hidup berkehendak kentut, ayo atur coba, jangan kentut, iya, masuk ICU jenengan. Hidup berkehendak beol, coba atur itu beol. Beolnya nanti nunggu keretanya berhenti. Nggak akan bisa. Lapar, hidup menghendaki makan, tahan coba. Seberapa hari panjenengan mampu menahan? Sebelum hari H tersiksa dulu, panas, perih perutnya, emahnya kambuh. Iya. Itu. Ini enggak bisa hidup. Dan apapun yang ada wahyu pancagaib di dalamnya pasti indah, pasti selamat, pasti sempurna, pasti baik. Coba kalau semua orang beragama itu berwahyu pancagaib, mana ada agama gontok-gontokan? Bisanya agama A gontok-gontokan dengan agama B karena yang beragama tersebut tidak berwahyu pancagaib, artinya tidak berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Tuh. Yang lain dong Pak Web, masa agama tok? Oke. Kalau setiap orang berumah tangga itu berwahyu pancagaib, yang berarti berkesadaran cinta kasih sayang hidup kan, mana ada pertengkaran? Entah itu dengan keluarga atau dengan tetangga sendiri. Tidak akan ada pertengkaran, tidak akan ada sirik, iri, dengki, tidak akan ada. Itu semua terjadi dikarenakan si pelakunya tidak berwahyu pancagaib, yang berarti tidak berkesadaran cinta kasih sayang hidup. Dikarenakan tidak berkesadaran cinta kasih sayang hidup, atau dikarenakan tidak berwahyu pancagaib, sehingganya dia lupa dirinya itu siapa, dari mana, untuk apa, enggak, itu lupa. Dikarenakan lupa menjadi tidak tahu diri. Karena tidak tahu diri, tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Bisanya bikin kacau aja. Bikin masalah bisanya. Itu yang sedang kita kaji bersama itu tentang itu, ya, tentang itu. Dan semuanya itu alami, semuanya itu natural, semuanya itu berhukum alam semesta. Ya. Tidak berhukum agama, tidak berhukum adat, tidak berhukum negara, tapi berhukum alam semesta. Dan sesungguhnya semua manusia hidup itu menjalankan hukum alam. Bukan hukum adat, bukan hukum suku, bukan hukum agama, bukan hukum negara. Sesungguhnya menjalankan hukum alam. Ya, salah satu contohnya kentut beol kencing itu tadi. Kentut beol kencing itu tadi. Agama justru, hukum agama justru menajiskan itu kan. Senajis apapun coba tahan. Saya maunya suci terus. Berarti kan tidak mau kencing, tidak mau beol, tidak mau kentut kan.
maunya suci terus. Karena apa? Karena capek mandinya. Mandi bersih-bersih supaya sucinya capek. Saya ingin berkeadaan selalu suci. Nahan kentut, nahan kencing, nahan beol. Berarti gitu kan? Nah, coba. Kira-kira masuk ICU apa enggak? Masuk kuburan enggak? Kalau tidak masuk ICU, kalau tidak masuk kuburan, saya mau berguru lagi. Artinya kita menjalankan hukum apa itu? Mana ada agama keyakinan, kentutlah sebebasmu. Enggak ada. Malah disuruh nahan kalau agama. Karena dianggap kotor. Makan, minum, beol, kentut, kencing, itu hukum hidup, hukum alam semesta, bukan hukum agama, bukan hukum tradisi, bukan hukum adat. Dan itu nggak ada pelajarannya kan? Ada latihan beol, caranya ada, nggak ada. Latihan kentut, nggak ada kan? Dari kecil langsung bisa tanpa ada yang ngajarin itu. Caranya kentut itu langsung bisa dari bayi itu. Itulah hukum alam, itulah hukum hidup. Tanpa ada yang mengajari, langsung bisa. Kontrolnya ngaceng, ya langsung bisa ngesek kan. Memangnya ada yang ngajarin caranya ngesek gini, nggak ada kan. Langsung bisa sendiri kan. Itulah hukum hidup. Itulah hukum alam. Nah, kalau bisa menguasai wahyu pancagaib, yang berarti memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup, ilmu apa yang panjenengan tidak bisa? Ilmu apa yang panjenengan tidak bisa? Makanya saya berani mengatakan apapun bisa panjenengan lakukan kalau panjenengan mau. Hanya saja teknik awalnya panjenengan harus ekstra. Ekstra apa? Berhenti setidaknya 7 kali berturut-turut. Berhenti dari itu. Itu dari seluruh keinginan ya. Keinginan apapun. Setidak-tidaknya berhenti. 7 kali berturut-turut baru panjenengan bisa menguasai. Toh hanya satu keinginan, ya kan? Tidak banyak kan? Keinginan berbicara tentang perempuan, keinginan memiliki perempuan, keinginan berpikir tentang perempuan. Kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan, ya sama. Cuma satu keinginan toh kan? Mampu panjenengan 7 kali berturut-turut. Seperti halnya panjenengan membaca kunci, bacaan kunci 7 kali berturut-turut, panjenengan berhasil menguasai Baitul Muqaddas atau kelamin syahwat panjenengan. Nah, ketika Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat panjenengan berhasil panjenengan kuasai kebersihannya, maka Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat panjenengan akan memancarkan cahaya yang menembus 2 singgasana berikutnya, bahkan seluruh tubuh panjenengan. Dari karma-karma, dari dosa-dosa, dari kegagalan-kegagalan, dari masalah-masalah, semuanya biar kembali masing-masing kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi dengan sempurna. Itu rumit sekali, rumit. Dan nyaris hampir tidak banyak yang tidak berhasil menguasainya. Jadi jangan anggap sepele, itulah yang selama ini menjebak manusia bermula dari para leluhur kita kan itu. Saking rumitnya, nggak sadar. Ngucapin salam rahayu di internet ini, pakainya gambar perempuan. Iya. Bukan perempuan jelek lagi, perempuan cantik.
Itu kita kan sudah mengotori di situ. Bagaimana tidak? Iya kalau perempuan yang fotonya dipakai itu terima, coba. Kalau perempuan yang gambarnya yang kita gunakan itu tidak terima, ada sanksi hukumnya. Nah, sekarang undang-undangnya ada itu ya. Hukum negara aja ada sanksinya, apalagi hukum alam. Rumit banget kan? Nggak puas. Ngucapin salam rahayu pakai tulisan itu nggak puas. Kalau pakai gambar perempuan cantik baru dia puas. Wah, berarti saya sudah lengkap mengucapkan salam rahayu. Karena pakai gambar perempuan cantik kan. Yang laki-laki sama, jangan pakai gambar laki-laki. Bukan dilarang, tapi itu mempersulit gitu loh. Bukan dilarang, itu mempersulit. Karena apa? Karena kita masih membicarakan orang lain. Kita sedang mengkaji diri. Diri yang sedang kita kaji adalah diri kita sendiri. Kenapa masih membicarakan orang lain? Memamerkan fotonya orang lain. Terlebih lagi bagi lelaki, perempuan cantik. Bagi perempuan, lelaki. Sama halnya kan membicarakan orang lain itu. Ya, menceritakan orang lain, berpikir tentang orang lain kan. Maka pikiran sedang kita jaga. Pikiran kita sedang kita jaga. Nah, kalau masih mikirin orang lain, bagaimana bisanya bagaimana gitu loh. Itu halus sekali. Saking rumitnya, nyaris banyak yang tidak mampu menyadari hal itu. Dikiranya itu adalah hal yang biasa. Karena sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan kita selama ini seperti itu. Kalau di internet, gambar perempuan cantik, pakai jilbab, pakai topeng, sedang berdoa. Siapa yang like, komentar amin masuk surga. Wah, ribut semua di situ, komentar, like. Semudah itu kah? Kalau semudah itu, kenapa tidak ada yang bisa? Kalau semudah itu, kenapa tidak ada yang bisa? Tidak semudah itu. Nah ya, selama ini yang sering dan sangat selalu menjebak kita adalah keinginan-keinginan kita. Kalau keinginan-keinginan yang lain itu adalah pribadi. Tapi keinginan yang merupakan warisan dari leluhur kita yang harus kita sempurnakan adalah keinginan berbicara, menceritakan, dan berpikir tentang wanita. Kalau wanita tentang lelaki. Nah itu keinginan warisan itu. Dari Kobil atau Kabil itu. Itu harus kita sempurnakan. Kalau keinginan-keinginan yang lain itu keinginan kita sendiri. Keinginan yang merupakan warisan dari leluhur kita kan itu harus kita sempurnakan. Kalau kita mau mulus, kalau enggak mau mulus ya enggak usah lah. Kalau mau mulus, sempurnakan dulu keinginan warisan dari leluhur kita itu. Kalau laki-laki tentang perempuan, kalau perempuan tentang laki-laki. Berhasil 7 kali berturut-turut, panjenengan juga berhasil menguasai Baitul Makmur, kelamin atau syahwat yang menjadi tempat paling sucinya Maha Suci. Di dalam Baitul Makmur yang sering saya bahasakan dengan sederhana sebagai kelamin atau syahwat, disitulah Maha Suci menciptakan apapun. Di situ.
Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Di kajian sebelumnya Bapak mengatakan bahwa tahun depan adalah awal kejayaan. Itu yang dimaksud persisnya seperti apa, terus bagaimana kita setelah mengkaji ini, apakah cukup untuk keluarga ataukah bisa kita Alam semesta mengalami kejayaan. Nah, perkaranya itu panjenengan paham nggak kejayaan itu apa? Kalau panjenengan paham apa arti maksudnya kejayaan, kenapa bertanya? Panjenengan bisanya bertanya, panjenengan tidak tahu kan arti maksudnya kejayaan itu. Iya nggak? Nah, kejayaan secara awam dan umum adalah kesuksesan. Nah, masa kejayaan berarti masa kesuksesan yang selama ini oleh negara NKRI kita disebut-sebut sebagai merdeka. Itulah sebenar-benarnya merdeka. Jadi nggak ada orang gagal berusaha, orang bangkrut, dagangan, itu nggak ada di situ. Semuanya mengalami kesuksesan dirinya masing-masing. Paham? Semua bukan keluarga, enak cuma keluarga sampean tok. Ya semua ya wong hitungannya alam semesta. Enggak peduli orang Inggris, enggak peduli orang Jawa, semua alam semesta. Alam semesta mengalami kejayaan. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebagian besarnya tercerahkan. Sebagian besarnya itu tercerahkan. Artinya sudah tidak seperti kehidupan masa lalunya. Lebih banyak yang berkesadaran daripada ndaknya gitu loh. Nah, itu yang mendukung kejayaan itu muncul di muka bumi ini. Paham nggih? Nah, terus ini yang dari Majalengka, berarti besok pulang dulu. Berarti masnya yang tinggal. Oh ya, pulang dulu. Karena jenengan cuma hanya ikut kadangan aja ya, belum pernah nyimak video saya. Nah iya makanya jangan ikut-ikutan. Nggak bisa mengkaji diri. Katanya itu nggak bisa. Itu mengkaji diri itu harus atas kesadaran sendiri. Nah, agar supaya atas kesadaran sendiri, kan setidak-tidaknya walaupun hanya sedikit kan tahu pengertiannya kan. Pengertiannya tahu, pemahamannya tahu, pengetahuannya tahu, baru bisa mengkaji diri. Kalau belum ngerti sama sekali, banyak bingungnya di situ. Soalnya mengkaji diri itu tidak sama dengan mengkaji kitab. Kalau mengkaji kitab, paten kan. Mengkaji kitab paten kan itu aja. Kalau mengkaji diri, nah diri kita itu adalah hidup. Nah hidup ini setiap detiknya berubah. Dan perubahan hidup selalu berkembang. Ini susah. Saat ini saya berbicara A, beberapa detik kemudian belum tentu itu. Tuh. Jadi kalau ilmu pengertian, pemahaman dan pengetahuannya belum dikuasai, sulit di situ. Ya. Daripada panjenengan pusing, banyak bingungnya, lebih baik panjenengan pulang dulu, mendalami di rumah dulu. Nah baru nanti kalau Maha Suci memberikan rezeki, kesempatan dan waktu, nah silakan datang ke sini untuk menyelesaikan. Nggih. Ada pertanyaan lain? Enggak ada. Kalau tidak ada, kadangan kita malam ini cukup, nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.
Ngomong-ngomong wong Prancis ngerti apa ora Mas Yudi? Sampean nerjemah nih. Sampean masuk YouTube ya. Masuk YouTube. Prancis ya? Prancis. Tapi nggak nampak seperti orang Prancis ya. Jangan-jangan ini reinkarnasinya orang Jawa ini.